Hai teman-teman, perkenalkan aku Amar Ramanatun Hasana dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah manajemen pengantar tentang manajer dan manajemen. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke topiknya ya. Sejauh ini apa sih yang kalian ketahui tentang manajer dan manajemen? Mungkin beberapa dari kalian itu masih sulit untuk membedakan antara manajer dan manajemen. Atau mungkin kalian masih menganggap manajemen dan manajer itu sama. Padahal keduanya itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi setelah menyimak video ini, aku harap kalian bisa membedakannya ya teman-teman. Selain itu, aku harap setelah menyimak video ini, kalian menjadi tahu lebih dalam tentang manajer dan manajemen. Jadi jangan salah lagi ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang manajer. Kira-kira manajer itu siapa sih? Jadi, manajer itu adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Definisi manajer menurut Harvard Business School adalah orang yang mendapatkan hasil melalui orang lain. Lain lagi berdasarkan konsultan Peter Drucker, manajer adalah orang yang bertanggung jawab buat merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi. Sedangkan Australian Institute of Management mendefinisikan manajer menjadi orang yang merencanakan, memimpin, mengoordinasi, mendelegasikan, mengontrol, mengevaluasi, dan menganggarkan pada rangka mencapai akibat. Apapun definisinya, seluruh merujuk pada satu pengertian, yaitu memasak kepemimpinan. Templar dalam bukunya membagi menjadi dua bab aturan krusial, yaitu aturan manajerial, pengelolaan tim, dan hukum manajerial diri eksklusif. Pemimpin merupakan mereka yang memakai wewenang formal buat mengorganisasi, mengarahkan, serta mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya seluruh bagian pekerjaan dikoordinasi buat mencapai tujuan perusahaan. Ucap Robert Tannenbaum. Seorang manajer mempunyai beberapa tugas. Adapun tugas-tugas manajer antara lain, yang pertama, managerial cycle atau daur pengambilan keputusan, membuat planning, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian penilaian, dan pelaporan. Motivasi, manajer harus bisa memenuhi semua kebutuhan para bawahannya. Manajer wajib menciptakan kondisi yang membantu bawahannya menerima kepuasannya dalam bekerja. Manajer harus berusaha supaya para bawahan bersedia memikul tanggung jawab. Manajer harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental. Manajer harus mewakili dan membina korelasi yang harmonis dengan pihak luar. Apa sih manajemen itu? Jadi, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan supervisi perjuangan usaha antar anggota organisasi dan penggunaan daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis antik manajemen yang mempunyai arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi manajemen. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Karenanya, fungsi pengendalian dapat dibagi ke dalam 3 fungsi terpisah. Kata POSDCORB secara umum mewakili inisial dari 7 fungsi manajemen, yaitu P singkatan dari planning atau perencanaan, O untuk organizing atau pengorganisasian, S untuk staff, D untuk directing atau mengarahkan, CO untuk coordination atau koordinasi, R untuk reporting atau pelaporan, B budgeting atau penganggaran. Tetapi perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, mengarahkan, dan mengontrol adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. Nah, sekarang kita
membahas tentang gaya manajemen yang baik. Yang pertama ada visioner. Seorang manajer visioner mengomunikasikan tujuan dari arahan yang diyakini oleh karyawannya, yang meyakinkan timnya untuk bekerja keras untuk melaksanakan visinya. Yang kedua ada demokratis. Dalam manajemen yang demokratis, aturan adalah segalanya. Manajer membiarkan karyawan mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena mereka menghargai keragaman gagasan tim mereka dan memahami bahwa orang-orang adalah kunci keberhasilan tim. Yang ketiga, ada transformasional. Manajer transformasional adalah inovator. Mereka biasanya percaya perubahan dan pertumbuhan adalah satu-satunya cara untuk tetap di depan, sehingga mereka mendorong karyawan mereka melewati zona nyaman mereka, membuat mereka menyadari bahwa mereka lebih mampu daripada yang dipikirkan. Ini memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan standar yang mengarah pada peningkatan kinerja tim. Yang keempat ada pelatih. Sama seperti seorang pelatih olahraga, seorang manajer pelatihan berusaha untuk meningkatkan perkembangan profesional jangka panjang karyawan mereka. Mereka memiliki hasrat untuk mengajar dan mengawasi karyawan mereka tumbuh. Dan mereka lebih mau berurusan dengan kegagalan jangka pendek karyawan mereka selama mereka belajar dan menjadi lebih baik karena mereka. Selanjutnya ada gaya manajemen yang buruk. Yang pertama, autokratis. Manajemen autokratis adalah pendekatan manajemen yang paling buruk. Karyawan di puncak hierarki memegang semua kekuasaan, membuat keputusan tanpa kolaborasi atau memberitahu bawahan mereka. Dan setelah mereka memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, mereka mengharapkan penerimaan dan eksekusi segera tanpa pertanyaan. Yang kedua ada menghamba. Manajer yang melayani mengutamakan orang dan tugas. Mereka memprioritaskan kesejahteraan karyawan mereka atas hasil tim mereka, sehingga dapat membina hubungan yang harmonis dengan karyawan mereka dan membuat mereka sebahagia mungkin. Yang ketiga ada laissez-faire. Manajer laissez-faire memantau aktivitas tim mereka, tetapi mereka benar-benar lepas tangan. Mereka berharap tim mereka berkinerja hingga tingkat tertentu meskipun mereka tidak secara proaktif membantu atau mengecek karyawan mereka. Yang keempat ada transaksional. Manajer transaksional menggunakan insentif dan hadiah seperti bonus dan opsi saham untuk memotivasi karyawan mereka untuk melaksanakan perintah mereka. Moto mereka adalah, jika kamu melakukan ini untukku, aku akan melakukan ini untukmu. Dan ada jenis-jenis manajemen yang harus kamu tahu. Yang pertama ada manajemen strategis, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen hubungan masyarakat, yang keempat ada manajemen penjualan, yang kelima manajemen rantai pasokan, yang keenam ada manajemen operasi, yang ketujuh ada manajemen pengadaan, yang kedelapan, yang terakhir ya, manajemen keuangan dan akuntansi. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini membantu kalian dalam proses pembelajaran ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.